Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan alias P2SK disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Juni 2026. Di dalamnya mencakup aturan penerbitan surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara. Undang-undang itu juga mengatur DPR akan mengawasi kinerja Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia. Undang-Undang P2SK memberi kepastian lembaga investasi Danantara dapat menerbitkan surat utang termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus Danantara ini. Yang menarik, dalam pasal 50A tentang Danantara, data dan informasi kegiatan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan. Dalam undang-undang yang sama, berdasarkan laporan kinerja kelembagaan, DPR dapat melakukan evaluasi kinerja Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia atau BI. Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan DPR kepada lembaga dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adanya kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan melatar belakangi pembentukan RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Komisi 11 DPR RI mulai membahas RUU Perubahan Undang-Undang P2SK pada tanggal 4 Februari 2026 dengan melaksanakan rapat kerja bersama perwakilan pemerintah yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum. Rapat kerja Komisi 11 DPR RI tersebut menugaskan Panja RUU Perubahan Undang-Undang P2SK untuk melaksanakan rangkaian pembahasan RUU. Pembahasan pada tingkat Panja RUU Perubahan P2SK dimulai sejak 31 Maret 2026. Rangkaian pembahasan dalam rapat panja dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 April 2026, 6 sampai 7 April 2026, 2 sampai 3 Juni 2026. Adapun tim perumus dan tim sinkronisasi bekerja secara simultan pada tanggal 2 dan 3 Juni 2026 dan telah melaporkan hasil kerjanya dalam rapat panja pada tanggal 3 Juni 2026. DPR melakukan diskusi yang intensif dan konstruktif serta menyepakati berbagai penyempurnaan untuk memperkuat substansi aturan dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan sektor keuangan nasional. Pemerintah juga menghargai pandangan mini fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja tanggal 3 Juni 2026. Pengaturan pada RUU ini mencakup 17 topik, yaitu 1. Kelembagaan LPS, 2. Kelembagaan OJK, 3. Kelembagaan BI, 4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR, 5. Perluasan cakupan usaha bank dan perbankan syariah, 6. Demutualisasi bursa efek di pasar modal, 7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan, 8. Surat utang Danantara. Lalu apa dampak positif pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK ini? Apakah undang-undang yang disahkan ini punya loophole yang justru berisiko pada tindak korupsi dan kerugian negara? Saya akan berdiskusi dengan Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi. Prof. Gafmi, selamat pagi dengan Tifal di sini. Selamat pagi, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Kita bicara timeline dulu, Bu. Kalau yang saya ingat itu kan sudah sempat disinggung pembahasan ini awalnya Oktober 2025. Terus DPR mulai bahas di Komisi 11 itu 4 Februari, kemudian Panja dibentuk, lalu ada pembahasan dalam beberapa termin di 1 sampai 2 April, terus ada 6 sampai 7 April, kemudian 2 sampai 3 Juni. Lalu diketok palu di paripurna DPR tanggal 4 Juni. Sejauh cermatan Anda dari proses atau juga rentang waktu itu sampai akhirnya disahkan undang-undang di DPR ini, sejauh mana Anda mencermati hasil revisi Undang-Undang P2SK ini, Bu? Baik, terima kasih Mas Tifal. Kesan pertama yang tidak bisa saya hindari,
Pertama saya lihat adalah ketergesa-gesaan. Jadi sektor keuangan itu kan adalah jantungnya perekonomian nasional. Jadi ketika ada revisi undang-undang yang memberikan insentif ekstrim seperti imunitas hukum di pasal 50A itu, ketika proses legislasi itu hanya memakan waktu yang efektif sekitar 4 bulan dari Februari ke Juni, maka jelas ini memicu tanda tanya besar bagi saya. Tentunya saya ada 3 catatan yang saya kritisi. Pertama di sini adalah bagaimana meaningful participation. Karena untuk undang-undang yang mengubah lanskap penegakan hukum pidana itu, di mana koruptor atau pelaku pencucian uang itu berpotensi memanfaatkan instrumen ini, maka uji publik seharusnya dilakukan secara masif dan transparan, bukan maraton seperti yang dilakukan oleh DPR RI ini di ruang sidang yang instan menurut saya. Yang kedua, saya melihat di sini ada sinyal kebuntuan likuiditas yang akut. Kenapa saya katakan? Karena mengapa pemerintah dan DPR itu begitu ngebut, lini yang sangat akseleratif ini, Mas Tifal, mengkonfirmasi satu hal, pemerintah sebenarnya sedang dalam kondisi darurat likuiditas untuk mendanai proyek-proyek strategis nasionalnya. Di bawah BPI dan Antara secara off balance sheet. Ada kepanikan fiskal yang sangat-sangat halus menurut saya, di mana pemerintah itu merasa harus segera menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebelum momentum pasar hilang atau sebelum defisit APBN makin melebar. Nah, jadi kecepatan ini Mas Tifal itu didorong oleh syahwat pragmatisme pendanaan menurut saya, bukan kematangan regulasi. Yang ketiga, catatan saya itu adalah di sini tentunya ada risiko cacat formal. Karena kenapa? Ada pasal titipan soalnya, Mas. Jadi ketika regulasi keuangan itu dikebut dalam hitungan hari, maraton 2 sampai 3 Juni lalu langsung sah tanggal 4 Juni gitu. Nah, risiko terjadinya overlapping atau tumpang tindih regulasi itu sangat tinggi, Mas Tifal. Ketentuan imunitas di Undang-Undang P2SK ini berpotensi menabrak Undang-Undang KPK, Undang-Undang juga Tipikor, Undang-Undang juga TPPU. Maka sangat complicated. Nah, pembahasan yang kilat ini, Mas Tifal, itu membuat sinkronisasi hukum antar lembaga itu menjadi rapuh. Dan inilah yang kemudian tentunya adalah membuka celah loophole besar di kemudian hari. Nah, jadi secara singkat Mas Tifal, timeline yang super ketat ini sebenarnya menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan target nominal penyerapan dana jangka pendek ketimbang ketahanan arsitektur hukum jangka panjang yang ada di negara kita. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang menjadi sumber utama bagi semua orang, bagi semua pihak. Dari kegelisahan publik dan para ahli hukum saat ini harus membedakan secara jernih apa dan kira-kira yang bisa dari sisi status danantara dan status dana investornya bagaimana. Terlepas bahwa, sorry saya potong Prof, terlepas bahwa Ya. dari DPR sendiri dalam rapat paripurna saat itu juga sudah menegaskan sudah ada meaningful participation. Bahkan kalau saya rujuk dari link live streaming yang dikeluarkan oleh Komisi 11 DPR, banyak pihak yang disebutkan ikut terlibat di situ. Perbanas ada, Himbara, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo, bahkan dari kalangan akademisi yang konteksnya dalam hukum tata negara pun juga ikut terlibat di situ. Tapi tidak menampakkan, Mas. Itu juga sembunyi-sembunyi. Nah, harusnya kan secara transparansi uji publik itu disampaikan. Tidak sembunyi-sembunyi, karena ini kan ada titipan pasal yang memang sangat krusial menurut saya. Karena negara memang sekarang lagi kekeringan likuiditas, Mas Tifal. Nah, saya menyoroti di sini kan ada pertanyaan, apakah Danantara kebal hukum? Nah, secara kelembagaan, Danantara itu Mas Tifal sebagai super holding. Jadi tidak bisa serta-merta disebut dengan kebal hukum. Karena total dalam menjalankan operasionalnya di sini pasal 50A itu memberikan imunitas eksklusif pada objek transaksi di pasar perdana gitu ya. Artinya apa? Ketika misalnya ada konglomerat atau oknum yang menempatkan dana super besar gitu untuk membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond, maka undang-undang ini melarang penegakan hukum menjadikan data transaksi tersebut sebagai alat bukti awal untuk menyidik asal-usul kekayaannya.
Nah, ini yang sangat apa istilahnya ada paradoks. Nah, secara de facto Mas Tifal, ini menciptakan benteng perlindungan hukum khusus yang memotong artinya kewenangan KPK, memotong juga kewenangan kejaksaan maupun Dijen Pajak untuk masuk dan memeriksa Mas Tifal. Nah, apa risikonya Mas Tifal? Ini menjadi lapak pencucian uang sebenarnya, hemat saya. Karena dalam teori akuntansi dan keuangan, proses pencucian uang itu memiliki 3 tahapan. Pertama adalah misalnya placement, menaruh uang. Terus layering, memecah atau menyembunyikan asal-usulnya, dan integration, artinya apa? Menyatukan kembali sebagai uang sah. Nah, pasal 50A ini Mas Tifal secara tidak sengaja itu adalah memfasilitasi fase layering dan integration sekaligus secara legal dan sempurna. Nah, jika seseorang misalnya memiliki uang haram dari hasil corruption, misalnya bisnis judi online misalnya, atau pelarian pajak, mereka cukup membeli obligasi ini di pasar perdana. Jadi begitu uang itu masuk ke Danantara, maka status uang itu langsung tercuci, berlabel patriotik, karena artinya bisa membiayai proyek-proyek negara. Dan Tapi kalau pemiliknya kemudian dan mencegah akan agar jangan didanakan sampai itu atas tidak dana terjadi. tersebut, Mas. Oke, sorry saya potong Seperti Prof. Ya. Mencegah agar itu jangan sampai terjadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu, karena ini kadung sudah keluar undang-undangnya dan sudah disahkan menjadi undang-undang, Prof. Hal apa yang rasanya harus diambil pemangku kepentingan? Perlukah ada aturan turunan baru di sini? Ada Mas, jadi begini, jadi intinya sebenarnya bukan tanpa risiko gitu ya, dengan hadirnya Danantara untuk dalam sebagian pembiayaan investasi jangka panjang ini. Jadi tantangan lain datang dari proses konsolidasi bagaimana aset BUMN ke bawah Danantara ini dinilai tidak sederhana Mas. Jadi intinya bagaimana perubahan struktur kepemilikan tanpa negosiasi matang dengan kreditor itu berpotensi memunculkan risiko technical default atau percepatan kewajiban pelunasan hutang. Nah, ini nanti Mas Tifal risikonya adalah turunan-turunan yang akan diterima oleh apa namanya undang-undang ini. Intinya begini Mas, kalau kita melihat dalam suatu apa istilahnya dalam suatu politik gitu Mas, ini harus ada suatu kelengkapan yang matang. Karena apa? Karena saya yakin kalau misalnya ini adalah gagal, ini tidak bisa dibebankan langsung kepada Danantara, tapi nanti ujung-ujungnya juga negara Mas yang akan menanggung risiko itu, Mas Tifal. Seperti itu. Oke. Jadi ini ke depan nanti sebenarnya Danantara itu harus benar-benar good governance, tata kelolanya itu harus jelas, transparan, dan akuntabel. Nah, ini yang ditunggu oleh publik. Jadi intinya sampai sekarang pun Danantara ini kan belum juga melaporkan laporan keuangan, Mas Tifal. Sehingga ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Jadi apa geliat Danantara yang dilakukan? Apakah hanya dia bisa mencetak Patriot Bond atau Merah Putih Bond, atau ada suatu investasi yang memang bisa berdampak terhadap pembiayaan negara seperti itu, Mas Tifal. Yang menarik juga dicermati juga di pasal 9A, Prof, yang menyebutkan frasa bersifat mengikat untuk pengawasan DPR terhadap Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau secara teoretik ya, Prof, bagaimana kemudian kita bisa menarik garis batas antara penegakan akuntabilitas dan risiko intervensi politik di tengah upaya pengawasan itu tadi? Saya tidak yakin ya, Mas Tifal, karena memang di negara kita ini intervensi politiknya sangat tinggi. Jadi apapun sekarang, institusi ini semuanya adalah sangat tidak independen, hemat saya. Jadi artinya cenderung ke pengaruh intervensi politik itu sangat dalam. Jadi kalau ini misalnya tidak ada suatu independensi, apa yang ada di institusi kita, maka ini sangat berbahaya sekali karena itu akan mengganggu downgrade rating internasional kita nanti, Mas Tifal. Jadi kita negara semakin tidak dipercaya oleh investor asing nanti. Seperti itu, Mas Tifal. Kalau kemudian dibahasakan ini, saya kutip dari Ketua Panja, Muhammad Ekal, Undang-Undang P2SK ini dilahirkan untuk optimalkan sektor keuangan di tengah dinamika perubahan di sektor keuangan yang ada di zaman sekarang. Sejauh mana ini akan berimplikasi terhadap pergerakan sektor dan pengembangan sektor keuangan kita ke depannya menurut Anda, Prof? Jadi begini Mas, ketika undang-undang itu sudah mengunci bahwa data transaksi pasar perdana itu tidak boleh dijadikan alat bukti hukum, maka mekanisme pengawasan
konvensional dari KPK, Kejaksaan maupun Ditjen Pajak itu tentunya pastinya lumpuh. Nah, maka satu-satunya mekanisme pengawasan yang tersisa di sini harus digeser habis-habisan itu ke pintu masuk. Di sini ada peran 3 lembaga, yaitu sistem gatekeeper-nya itu ada di perbankan, yaitu OJK dan Bank Kustodion gitu ya. Yang kedua itu adalah oleh PPATK dan ada juga Joint Audit Internasional, Mas Tifal. Jadi itu yang harus Undang-Undang PSB 2SK ini membuat pengawasan di dalam negeri menjadi impoten sebenarnya pasca transaksi ini. Maka 3 lembaga itulah yang harus benar-benar mengawasi. Jadi tidak ada jalan lain, Mas. Mekanismenya apa? OJK di sini harus mengeluarkan aturan super ketat yang memaksa bank-bank ini menerapkan enhance due diligence-nya gitu ya. Nah, terus juga khusus untuk membeli Patriot Bond misalnya kan. Nah, jika ada investor menaruh dana 100 miliar misalnya, maka bank ini tetap wajib menanyakan uang ini dari mana. Nah, jika asal-usulnya ini tidak jelas, maka harus menolak transaksi tersebut sebelum uangnya itu masuk ke sistem Danantara, Mas Tifal. Yang kedua, PPATK ini kan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, maka di sini memiliki independensi yang dilindungi undang-undang internasional. Nah, artinya apa? Walaupun Undang-Undang P2SK ini membatasi penggunaan data untuk penyidikan, maka PPATK ini harus tetap melakukan profiling senyap. Artinya PPATK itu bisa menggunakan mekanisme yang namanya green notice atau intelijen keuangan. Untuk apa? Untuk mendeteksi jika ada aliran dana dari jaringan judi online atau korporasi cangkang misalnya yang masuk ke instrumen ini. Lalu nanti berkoordinasi langsung dengan presiden atau komite stabilitas sistem keuangan yang ada di dalamnya ya Bank Indonesia, ya pemerintah, ya OJK sendiri, ya LPS gitu, Mas Tifal. Nah, karena Indonesia ini adalah sudah terikat dengan standar global, artinya anti pencucian uang, Mas Tifal, maka mekanisme pengawasan ini justru akan datang dari luar negeri. Jadi lembaga internasional seperti FATF itu akan bertindak sebagai pengawas eksternal. Artinya jika mereka melihat volume pembelian merah putih bond ini melonjak tanpa verifikasi asal-usul yang jelas, maka mereka akan memberikan tekanan berupa penurunan peringkat investasi Indonesia. Jadi intinya seperti itu. Artinya Undang-Undang P2SK ini membuat pengawasan di dalam negeri menjadi impoten pasca transaksi. Menurut saya seperti itu, Mas Tifal. Maka 3 lembaga itu yang harus dapat mengendalikannya. Seperti itu, Mas Tifal. Anda cukup concern di pasal 50A itu tadi, sehingga menurut Anda dengan status yang bebas dari permasalahan hukum tadi yang di pasal 50A itu akan membuat pengawasan jadi bentrok antara terutama dengan aparat penegak hukum di situ. Iya, betul. Jadi ini ada suatu nanti overlapping ya, karena ini tidak jelas nanti KPK dibenturkan dengan siapa, nanti Kejaksaan juga dibenturkan dengan siapa, PPATK juga demikian. Jadi ini hal yang sangat rancu menurut saya, Mas Tifal. Jadi tidak ada kejelasan yang pasti secara spesifik bagaimana Undang-Undang P2SK ini betul-betul memberikan suatu jaminan yang dapat memberikan hal yang positif bagi negara itu sendiri walaupun kekeringan likuiditas, tapi uang yang masuk itu kan uang bukan hasil dari uang haram, seperti itu, yang juga nanti akan berdampak juga negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, Mas Tifal, seperti itu. Tapi tidak mungkin tidak ada sisi positif yang rasanya ada benefit di balik undang-undang ini yang bisa dimaksimalkan untuk pengembangan sektor keuangan. Sejauh analisis Anda, bagian mana yang rasanya betul-betul punya dampak positif revisi undang-undang ini untuk pengembangan sektor keuangan kita, Bu? Ya, begini, dampak positifnya sebenarnya di sini, Mas Tifal, mengubah dana pasif itu menjadi modal produktif yang mengalir langsung ke proyek strategis nasional. Jadi penguatan cadangan devisa hingga sektor prioritas seperti pariwisata dan infrastruktur itu bisa langsung menjadi modal produktif. Nah, terutama di sini kita melihat kalau dari sisi hukum ada insentif kepastian hukum yang kuat bagi investor di pasar primer terutama ya. Jadi melalui pasal 50A ini ayat 5 dan 6 itu, Mas Tifal, negara memberikan jaminan ke pengamanan hukum yang sangat masif bagi investor yang membeli Patriot Bond ataupun merah putih bond di pasar perdana. Nah, dampak positifnya apa? Maka pembelian instrumen ini dinyatakan sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional. Investor itu mendapatkan pelindungan penuh dari tuntutan pidana umum, maka pidana khusus juga termasuk pidana perpajakan,
termasuk juga gugatan perdata, Mas Tifal. Nah, data transaksinya di sini juga dikunci rapat-rapat dan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak baru alat bukti di pengadilan. Maka disinilah menjadi daya tarik luar biasa bagi pemilik modal raksasa tentunya. Tapi ini kan tentunya nanti yang bisa memanfaatkan di sini hanya pemilik modal raksasa, Mas Tifal. Nah, terus juga saya lihat dari sisi positif yang lain itu adalah fleksibilitas likuiditas bagi pemegang bond. Jadi meskipun instrumen ini bersifat khusus, maka undang-undang ini tetap memberikan ruang gerak komersil yang luas kepada para pemiliknya. Nah, hingga nanti berdasarkan pasal 50 ayat 8 ini, investor itu memiliki fleksibilitas penuh, Mas Tifal, untuk memindahtangankan atau memperjualbelikan surat utang ini untuk menggunakan sebagai bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan guna mendapatkan pembiayaan lain yang ada di luar perbankan, yang ada di perbankan seperti itu. Nah, memang di sisi mata uang yang lain di sini kalau kita lihat ini kan ada beberapa istilahnya dua mata saya lihat dari sisi dua mata uang gitu ya. Ada tentu melihat bahwa pasal ini sangat sensitif, Mas Tifal. Jadi di satu sisi dampaknya positif adalah likuiditas instan yang masif untuk pembangunan. Namun di sisi lain, Mas Tifal, ini perlindungan hukum yang absolut itu di pasal ini adalah memicu kritik tajam dari para ekonom dan lembaga rating internasional. Kenapa? Karena dinilai di sini melonggarkan prinsip anti money laundering. Baik. Tapi ternyata berisiko untuk memacu atau memicu berpotensi money laundering seperti itu, Mas Tifal. Oke, Prof. Gahmi, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami pagi ini. Sehat selalu ya, Prof. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Tifal. Kami akan segera kembali masih di Kompas Bisnis hanya di Sapa Indonesia Pagi.